Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik, kita mulai lagi ya kuliah kelas DPKE ini. Ya, mudah-mudahan selalu tetap sehat ya, tetap sehat dan jaga kondisi supaya tidak sakit ya. Seperti saya bilang pada pertemuan sebelumnya ya, kita akan masuk pada pertemuan bagaimana cara memilih lokasi pabrik ini ya. Jadi salah satu parameter ya yang sempat kita bahas sebelumnya, salah satu parameter dalam pemilihan lokasi pabrik ini adalah bagaimana pabrik tersebut ya mendekati, ya cirinya adalah mendekati konsumen atau mendekati bahan baku ya. Jadi ini yang paling utama, yang mendekati bahan baku itu adalah seperti pabrik semen bersih ya. Jadi begitu bahan bakunya habis ya, gunung kapur dan sebagainya itu, maka dia mau tidak mau harus mendekati bahan baku yang baru ya. Nah, sekarang terbukti dia pindah ke Tuban. Jadi tidak ada nama semen Gresik lagi. Sekarang yang ada adalah semen Tuban. Nah, bagi perusahaan yang mendekati konsumen itu adalah biasanya produk produk-produk consumer good, yaitu seperti pabrik susu ya, susu bendera dan sebagainya, Frisian Flag. Itu pasti ada di kota-kota besar karena dia mendekati konsumen. Salah satunya adalah misalnya pabrik susu bendera ya. Ya, oke. Ya, selain tadi ya parameter-parameter utama itu ada beberapa parameter-parameter tambahan di sini ya. Kita harus melihat melihat pada labor ya, labor oriented. Jadi kebutuhan operator ya. Operator ini apakah dia lulusan S1, lulusan SMA, lulusan D3 dan sebagainya ya. Karena mau tidak mau kalau kita berdiri di lokasi pabrik misalnya di Surabaya atau di Sukabumi lah, maka mau tidak mau kita kalau bisa tenaga operator itu ada beberapa yang mengambil penduduk sekitar. Kenapa? Supaya tidak terjadi kesenjangan sosial ya. Karena kita juga mempekerjakan tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Ya, begitu juga dari kawasan industri ya. Mau tidak mau kawasan industri ini secara seluruh infrastruktur itu ada di sini. Makanya banyak pabrik-pabrik yang senang berdiri di kawasan industri karena juga marketnya juga misalnya pasar juga akan pasti dikonsumsi oleh pabrik-pabrik yang ada di sana. Kemudian energinya bisa mengambil ada energi dari produk yang dihasilkan dari pabrik-pabrik sekitar. Kayak misalnya industri yang Chandra Asri ya pakai olein ya. Olein, ini pabrik misalnya ambil bahan baku dari untuk menghasilkan olein itu mengambil dari Chandra Asri dan sebagainya seperti itu ya. Oke, di sini ada selain tadi juga ada namanya ketersediaan listrik ya, listrik atau power plant-nya bagaimana. Mau tidak mau kita harus melihat kebutuhan listrik dari pabrik kita nanti berdiri itu apakah tersedia enggak sejumlah itu. Kalau tidak, nah ini bagaimana solusinya? Nah itu juga harus dipikirkan. Terus ketersediaan air ya, untuk air proses dan sebagainya ini harus harus ada. Kayak contoh pabrik semen ya. Air prosesnya menghasilkan yang banyak, maka dia mau tidak mau dia harus mendekati yang pinggir sungai atau pelabuhan. Terus kemudian untuk pelabuhan apabila supaya ini pengiriman produk tersebut murah, maka mau tidak mau dia mendekati pelabuhan. Contoh industri semen, industri pupuk ya, dia mendekati pelabuhan supaya diangkut ke konsumen dia lebih murah. Nah, ini kondisi sosial juga harus diperhatikan. Oke, basic teori dari pemilihan lokasi ini merupakan faktor yang sangat berkaitan dengan efisiensi dari perusahaan. Jadi di sini dia melihat ditinjau dari segi ekonomis, tata letak pabrik,
dan tata peralatan proses ya. Jadi untuk memperlancar dari kelancaran operasional pabrik ya. Jadi pemilihan lokasi ini supaya pabrik tersebut bisa lebih efisien baik dari sisi cost ya, secara visible secara teknik ya, dan visible secara apa namanya nyaman di dalam kondisi safety-nya, operasi teknisnya seperti itu ya. Oke. Nah, bagaimana caranya supaya tadi kan ada beberapa parameter yang harus ditambahkan ya. Ada parameter ketersediaan infrastruktur yang memadai kayak air, listrik dan sebagainya ya. Terus kemudian ketersediaan bahan baku secara ekonomi dan sebagainya. Nah, supaya pembobotan bisa menghasilkan bisa memilih dengan cara tepat ya, misalnya di kota A, kota Surabaya, maka perlu dilakukan pembobotan sama dengan pemilihan seleksi proses yang tadi ya. Kita juga menggunakan tools yang dinamakan dengan analytical hierarchy proses ya. Jadi teori ini merupakan teori berpasangan ya. Jadi yang dilakukan oleh judgement-nya oleh para expert ya. Jadi dia akan secara berpasangan. Jadi keputusan secara berpasangan di mana parameter yang lebih baik dibandingkan dengan parameter yang lain. Misalnya parameter ketersediaan bahan baku lebih baik daripada parameter sarana prasarana dan sebagainya ya. Oke. Nah, ini kita ambil contoh pemilihan lokasi pembuatan metanol dari natural gas ya, reserve ya. Ini pabrik ini jelas luar biasa ya karena mengandung hajat hidup orang banyak ya. Di sini dia memakai natural gas ya. Ini jadi faktor politik itu ada sangat kental nanti di sini ya. Jadi ini beberapa indikator ya, indikator kriteria yang akan kita gunakan dalam pembuatan metanol dari natural gas. Ya, ini satu political, ya ini diambil dari salah satu jurnal ya. Set activity that associate with the government of a country. Jadi karena dia bahan bakunya dari natural gas, mau tidak mau faktor politik ini sangat kental ya. Jadi salah satu kriteria dalam pembuatan pabrik metanol ini. Economical activities which are concerned with the efficient use of a scarce with can satisfy the needed. Jadi karena dia menggunakan bahan baku yang termasuk yang ketersediaannya jarang ya, mau nggak mau dia harus ekonomis ya. Kemudian environmental set activities that are related to or caused by the surrounding where the line exists. There are three indicators that being used in this AHP. Jadi mau tidak mau ya faktor, jadi apakah dia mencemari lingkungan atau tidak, itu harus kita perhatikan ya. Supporting infrastruktur, jadi infrastruktur kesediaan air, ketersediaan listrik, di sini harus menjadi salah satu parameter dalam supporting infrastruktur. Nah, ini political indicator. Kita akan bahas kriteria dari political indicator. Kenapa dipilih dari salah satu kriteria ini. Jadi government regulation mau tidak mau karena kita menggunakan bahan baku yang sangat hajat hidup orang banyak, maka mau tidak mau kita harus memperhatikan government regulation, legal standing for site building, legislation imposed by government or individual private sector fail to other to regulate or modify the economic behavior. Nah, ini ya, jadi government regulation. Nah, ini untuk kriteria ekonomik. Kita akan ada 6 subkriteria, yaitu cost of labor. Jadi biaya tenaga kerjanya, ya upah UMR-nya. Terus cost of power, jadi daya, jadi per KWH-nya itu berapa. Terus harga tanahnya, ya harga tanahnya mahal atau tidak. Raw material cost-nya, jadi bahan baku, harga bahan baku ini apakah di sekitar lokasi itu murah atau tidak. Terus kemudian transportation cost, jadi dari pabrik ke konsumen, apakah dia murah atau tidak ya. Oke. Nah, begitu juga dengan kriteria environmental.
Di sini ada tiga subkriteria. Di sini ada pollution and environmental constraint, waste disposal, and climate. Ya, pollution and environmental constraint, ya, constraint that are present related to the plant's location. Ya, jadi apa namanya supaya tenaga kerja kita nyaman, di tempat tersebut, apakah sering terjadinya polusi atau adanya cuaca yang kurang bagus, karena mau tidak mau kalau pekerja kita tidak nyaman, otomatis produktivitasnya nanti akan turun. Ya, jadi harus dicek pollution and environmental constraint. Ya, waste disposal facility that are offered by the region which the plant will be with. Ya, jadi pembuangan limbahnya itu apakah di sana mendukung tidak? Kalau pabrik kita ternyata menghasilkan limbah, mau tidak mau ya, di situ ada pembuangannya enggak. Terus climate, condition, humidity, wind speed, average temperature dan sebagainya ya. Mau tidak mau supaya pekerja kita nyaman ya. Mau nggak tahu anginnya terlalu kencang, otomatis akan berbahaya bagi keselamatan pekerja. Begitu juga seterusnya ya. Terus supporting infrastructure indicators. Di sini ada 6 subkriteria ya. Availability of labor. Jadi tenaga kerjanya itu memungkinkan tidak di tempat yang akan kita pilih nanti. Transportation facilities ya. Jadi fasilitas transport ya dari tenaga kerja di sana untuk ke pabrik itu memungkinkan tidak. Availability of power, jadi listrik dan sebagainya ada tidak, cukup atau tidak. Availability of raw material, jadi ketersediaan bahan baku. Di situ apakah kita memungkinkan enggak untuk mendapatkan bahan baku yang sesuai dengan kapasitas yang kita inginkan. Availability of market, jadi konsumennya di situ dekat dengan konsumen atau tidak, supaya kita bisa mereduksi cost transportation tadi ya. Availability of industrial site-nya, jadi industrialnya, jadi kayak model kawasan industri sini ya. Nah, di sini kita ambilkan dari salah satu jurnal di sini ya. Next scaling for the important. Di sini ada waste disposal yang menguntungkan. Jadi biru ini adalah most important. Di sini yang merah itu highly important. Hijau itu important and necessary, important and less important. Di sini kita lihat ya bahwa market availability ya. Market availability termasuk highly important ya. Availability of infrastructure ini ya, ini termasuk yang sangat tinggi ya dibandingkan dengan yang lain ya. Nah ini kita lihat dari sini, maka otomatis nanti hierarki kita itu apakah cocok dengan ini tidak ya. Nah kita setelah kita lakukan survei, kita menentukan kriteria, kita mendefine kriteria itu seperti apa ya. Politikal itu definisinya seperti apa, subkriterianya seperti apa. Nah, itu baru kita membuat struktur hierarkinya. Kita masukkan ya, di sini ada goal-nya ya, location selection for methanol production from natural gas reserve ya. Di sini ada political, kriterianya ke political, economical, environmental, and supporting infrastructure ya. Di sini juga ada subkriteria, ada government, regulation, waste disposal, climate, and etc. ya. Dan di sini ada alternatif lokasi ya. Misalnya di sini ada Surabaya, di sini ada Palembang, dan di sini ada Cilegon ya, dan sebagainya seperti itu. Nah, kita melihat ya, kita melakukan literatur review ya. Jadi natural gas reserve pada tahun 2022 di sini ya, 2018 sorry. With data shown from the figure 3 ya, the potential capacity for natural gas reserve pertama di Tanjung Api-Api ya, di Tanjung Api-Api, South Sumatera, Bintuni Bay, West Papua, and Sebadai ya. The Natuna Regency. The remaining reserve are not choose due to exploration and activities by SKK Migas. Ya, jadi ini kita lihat ketersediaan dari bahan baku kita ya. Ada di Northwest Java ini
apa namanya cadangan gas, yang merah itu cadangan gas dan associate gas, terus kemudian yang hijau itu adalah cadangan minyak dan kondensat. Nah, di sini kita lihat bahwa kira-kira lokasi mana yang memungkinkan untuk didirikan pabrik metanol dari natural gas resource di sini ya. Nah, ini setelah kita lihat tadi melakukan survei ya, melakukan literatur review dan melakukan pendekatan yang lain, akhirnya didapat 3 lokasi yang memungkinkan untuk didirikan pabrik kita. Di sini ada Tanjung Api-Api, South Sumatera, ada Bintuni Bay di West Papua dan Sebadai Hulu ya. Jadi ini ya, kita lihat Tanjung Api-Api ya, South Sumatera. Jadi availability of industrial site, di sini ada rubber processing, palm oil, petrochemical, di sini logistik, ada semua ya perusahaannya ya. Terus raw material resources-nya, di sini ketersediaan tadi apa natural gas reserve-nya, ini ada 6.245 PSCF ya, government regulation. Nah, ini dari undang-undang ini ya, about special economic zone, ini jelas lebih menguntungkan kalau ada undang-undang ini ya. PP nomor 51 tahun 2014 about special economic zone di Tanjung Api-Api. Availability of labor. Jadi UMR-nya itu 3.091 sekian ya. Cost of land-nya di sini 150.000 per meter persegi ya. Sangat murah ya. Raw material ada 2.598 per meter kubik ya. Cost of power dan cost of transportation. Di sini ada humidity-nya ya. Saya rasa humidity-nya juga tidak begitu mengaruh ya. Average temperaturnya juga sama dengan rata-rata di Indonesia ya. Indonesia apa namanya rata-rata di kota-kota besar ya. Average wind speed-nya sini dan precipitation-nya segini ya. Jadi kita lihat kita analisa tadi dari beberapa faktor, ini kita dapatkan datanya. Terus begitu juga nih special economic zone jadi daerah special economic zone ini juga luar biasa. Jadi pemerintah mendukung untuk adanya industri ini. Nah, bagaimana dengan Bintuni Bay, West Papua? Di sini main industrinya itu adalah petrochemical dan fertilizer. Ada government-nya ini ya tentang pemekaran Bintuni ya. Terus kemudian ini izin sumber daya alam. Jadi tidak ada izin dalam mengoptimalkan sumber daya alam di Bintuni ya. Terus kemudian raw material di sini ada 13.982 billion standard cubic feet ya. Terus kemudian availability of labor ini 20.000 laborers ya. Cost of labor jadi lebih tinggi dari yang sebelumnya ya. Di sini 3.134. Cost of power, cost of transportation, cost of raw material, cost of land ya. Terus humidity, wah humidity-nya sangat lumayan tinggi nih ya. Average air temperatur dia suhunya 25 derajat. Nah ini sebagainya ya. Ini adalah kondisi di West Papua. Nah ini adalah petanya mappingnya. Di sini ada West Papua, yaitu dekat dengan ini Teluk Bintuni ya. Di sini ada pelabuhannya. Jadi telah dekat dengan pelabuhan dan juga dekat dengan Polresnya ya. Nah ini ada Sebadai Hulu, Natuna Regency. Industrinya adalah petrochemical and fishery. Raw materialnya ini ya 1736. Terus kemudian government regulation ya. Ada Undang-Undang nomor 39 tentang special economic zone. Jadi hampir sama ya. Ada PP. Jadi ini sangat mensupport adanya industri di sana ya. Availability of labor 36 sekian ya. Cost of labor di hampir rata-rata hampir di atas 3 juta ya. Jadi cost of land ini ya, cost of power dan sebagainya. Oke, ini adalah Sebadai Hulu di Riau ya. Jadi ini dekat juga dengan pelabuhan ya. Terus juga dengan lumayan ini ya, lokasinya di sini ya, tak begitu jauh dengan pelabuhan. Nah, bagaimana cara membobotkannya? Nah, ini ya. Jadi membobotkannya adalah kita lihat dari sebagai proposal itu
proses tersebut ya. Kemudian kita run di dalam AHP. Ya, akan kita dapat bahwa kriteria, jadi kriteria di sini ternyata political itu sangat paling penting dalam industri ini. Jadi industri metanol dari natural gas reserve. Jadi mau tidak mau ya kita harus memperhatikan kebijakan dari pemerintah. Ada bobotnya di sini 32,6%. Nah ini sama dengan jurnal yang terkait industri ini ya. Anda bisa search nanti jurnalnya. Terus kemudian yang kedua adalah faktor environmental ya supporting infrastruktur ini 24%. Jadi tadi adanya pelabuhan, labor dan sebagainya. Terus baru environmental menghasilkan limbah atau tidak ya. Dan economical ini ternyata kriteria yang paling akhir dampaknya. Nah, terus kemudian dari sini terlihat bahwa Tanjung Api-Api ya, ini adalah meraih bobot yang tertinggi sebesar 49,3, kemudian disusul oleh Sendani ya 27,7 dan Bintuni Bay ya. Nah dari sini sebetulnya di dalam expert choice ini kita bisa melihat analisa sensitivity ya. Pada menggunakan ini ya kita lihat Tanjung Api-Api ya begitu kita naikkan ya politikal ini dia akan turun ya, kemudian naik ya pada saat supporting, terus kemudian dia stabil. Nah untuk Bintuni Bay ini dia paling tinggi di sektor environmental ya seperti ini ya. Terus kemudian untuk Sendani ya di Riau itu dia cenderung stabil dengan berbagai parameter ini ya. Jadi ini yang bisa kita lihat dari pemilihan lokasi pabrik metanol dari natural gas reserve ya. Jadi yang dipilih adalah Tanjung Api-Api, the most preferred choice dalam pemilihan lokasi. Oke, kita lihat contoh yang kedua ya. Ini adalah pemilihan lokasi pabrik Mosov ya. Jadi Mosov itu melihat pada kedekatan dengan sumber bahan baku ya. Karena ini adalah natural resource base ya. Jadi mau tidak mau pabrik ini harus mendekati bahan baku. Nah, kemudian tenaga kerja. Jadi pemilihan di sini, tampilan ini tenaga kerja dapat direkrut dari penduduk sekitar karena menggunakan SMA dan ini sudah bisa dilakukan di lokasi tampilan ini. Akses transportasi mudah karena dekat pelabuhan di sini ya. Karena begitu jadi kita langsung dipakai kapal, transportasi yang lebih murah ya. Terus kemudian sumber air dari PLTA serta sumber listrik dari PLN setempat memadai. Di sini ada PLN dan PLTA-nya memadai. Oke. Nah ini alasan pemilihan lokasi pabrik ya di Riau ini karena Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau mengatakan pabrik tanaman sagu yang ada di daerah itu mampu mencapai hingga ya tanaman sagunya ya ketersediaan bahan bakunya 246.000 ton per tahun dan dapat dihasilkan dari lahan sebesar 87.000 hektar. Jadi Mosov ini modified sorghum flour itu bahan bakunya adalah sagu. Jadi kenapa pemilihannya di Kabupaten Tembilahan Provinsi Riau ini? Karena didasarkan ketersediaan bahan bakunya pohon tanaman sagu ini sebesar 246.000 ton per tahun. Ya, beberapa daerah di Riau yang mampu memproduksi sagu ialah Kabupaten Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir, dan Kabupaten Bengkalis. Ya, pada tahun 2016 ini Provinsi Riau berhasil masuk dalam rekor muri sebagai bahan pangan berbasis sagu terbanyak dengan menampilkan 369 tanu sagu. Jadi kebijakan pemerintahnya sangat mensupport adanya pabrik Mosov ini ya.
Dan ini lihat adik-adik sekalian bahwa Provinsi Riau menargetkan sebanyak 25% bahan makanan berasal dari sagu sehingga tidak tergantung lagi dari beras. Jadi ada support kebijakan pemerintah di sini. Ya, terus alasan pengalihan penggunaan bahan bakar beras ke sagu ini karena potensi dari bahan karbohidrat ini lebih besar dari ketimbang padi-padian. Nah, beras dipasok dari tetangga sebagai sumber, ya, seperti Sumbar, Palembang, dan Sumut ini tidak jauh-jauh. Jadi bisa apabila kapasitas pabrik kita lebih besar tadi dari 246, maka kita bisa mengambil dari tetangga sekitar di Sumatera Barat, di Palembang, dan Sumut yang banyak tanaman sagunya, yaitu sebesar 751.000 ton. Ya. Sementara di sisi lain, produksi Riau mencapai 296, ya, dihasilkan dari Nia. Nah, makanya kenapa lokasi pabrik tersebut berasal dari didirikan di Riau, ya. Oke, ini alasan arealnya, ya. Terus kemudian kita lihat apa namanya sumber dari sagu, tanaman sagu itu berasal dari mana, ya. Di sini ada apa namanya Pulau Buru, ya, Gaung, Manda, teman ini daerah-daerah di lokasi Indragiri, ya, Kabupaten Riau. Ini bahan bakunya, ya. Terus kemudian ini kita lihat apa namanya jumlah penduduknya. Jadi terkait dengan ketersediaan tenaga kerja di sini, ya. Jadi di Riau ini, ya, penduduknya juga sangat lumayan besar, ya, dibandingkan daerah-daerah Sumatera yang lainnya, ya. Jadi provinsinya penduduknya 707.128,3 ribu jiwa, ya. Dan terus naik mulai dari tahun 2010 dan sampai prediksi 2034 ini, ya. Terus bagaimana dengan infrastrukturnya? Ini jembatan di bagian negeri 1000 jembatan. Jadi sangat infrastrukturnya sangat memadai. Adanya pelabuhan karena mau tidak mau biaya mengangkut dengan kapal dan lainnya itu lebih murah dengan kapal. Terus kemudian dia dekat dengan bandar udara, ya. Nah, ini adalah apa namanya analisa hierarki proses, ya. Jadi dia pemilihan lokasi, ya, jadi pabrik sorghum goalnya, ya, pabrik sorghum. Terus kemudian di sini ada ketersediaan bahan baku, bagaimana pemasarannya, transportasi, letak geografis, tenaga kerja, utilitas, kondisi lingkungan, dan ketersediaan lahan. Ini Anda bisa apa namanya jadikan satu, misalnya bahan baku dengan apa namanya transportasi, ini dari aspek ekonomi dan sebagainya. Monggo silakan. Yang penting Anda mendefinisikan, terus kemudian apa namanya ekspornya itu tidak bias dalam apa namanya pendefinisian ini, ya. Nah, dari apa namanya strukturnya, ya, kita lihat bahwa di sini aspek bahan baku, ya, setelah kita memakai export choice ternyata merupakan yang tertinggi, benar, ya, karena mau tidak mau pabrik Mossop ini pabrik yang berdasarkan natural resources base, ya. Jadi dia lokasi itu didirikan mendekati ketersediaan baku. Jadi di sini bahan baku adalah faktor yang penting, 25,6%. Ya, kemudian yang kedua itu adalah aspek pemasaran untuk mendekati konsumen, itu 20,3%. Terus kemudian aspek transportasi 15,3% dan seterusnya, ya. Oke, ini, ya. Ini contoh lainnya, ya, adik-adik. Bisa adik-adik pelajari sendiri apa namanya dalam pemilihan lokasi. Di sini ada pabrik ethylene dari batu bara, ya. Di sini ada apa namanya di Sumatera Selatan atau Cilegon. Jadi ada dua lokasi yang terpilih setelah melihat ketersediaan bahan baku, ya. Terus kemudian, nah ini, ya, batu bara ketersediaannya, ya. Ini ada di Sumatera ini, dari sini itu 52 ini terusnya, ya. Kemudian hampir sama dengan di Kalimantan, ya. Di Jawa hanya tinggal sedikit, ya.
Terus di Sulawesi luar biasa ini ya. Jadi melihat dari faktor ketersediaan bahan baku yang memungkinkan adalah di sini dan di sini. Tapi infrastruktur harus kita lihat juga ya faktor-faktor yang lain. Nah ini ya aspek bahan baku ya. Jadi dia ingin mendirikan di Banten sama di Sumatera Selatan. Kita lihat di Banten totalnya adalah 18,8 ton, sedangkan di Sumatera Selatan itu 51,1 ribu sekian ya. Perbedaannya sangat jauh ya. Nah ini ya jenis batu bara Sumatera Selatan umumnya rendah, jenis lignin hingga sublignin ya, beda dengan yang di Jawa ya. Terus kemudian apa namanya aspek pemasarannya ya. Kita lihat di sini ya. Jadi kalau di Jawa itu enaknya apa namanya di sini ada Chandra Asri, banyak perusahaan ya. Itu juga menjadi faktor yang penting dalam mendirikan pabrik ethylene ini ya. Terus pertumbuhan dan kapasitas pasokan ethylene glikol ya. Ini ya kita lihat ya. Nah, ini ada aspek transportasi ya. Kita lihat ini luar biasa sampai apa namanya dilihat dari pabriknya ya ke lokasi pelabuhan Tanjung Api-Api. Ini sebesar 523,74 km ya. Sedangkan untuk Cilegon, untuk apa namanya yang di Sumatera Selatan itu dari pabrik sampai pelabuhannya itu sebesar 519,43. Nah, jadi di sini kelihatan bahwa yang di Sumatera Selatan lebih baik dari yang di Tanjung Api-Api. Tapi kita lihat ini hanya aspek transportasi, masih ada aspek lainnya. Nah, ini letak geografis, dilihat yang faktor bencana ya. Jadi kalau apa namanya yang merah ini jelas luar biasa bencana ini ya. Jadi kelihatan bahwa di Cilegon masih lebih rendah dibandingkan dengan yang ada di Sumatera Selatan. Nah, begitu juga ini ya, bisa adik-adik apa namanya baca sendiri ya. Jadi akhirnya didapat ini ya, dapat mana yang lebih penting ya. Oke, pengisian lahan nah ini. Oke. Jadi mau tidak mau kalau adik-adik menganalisa harus sekompleks ini ya adik-adik ya. Jadi supaya benar-benar nanti data yang dihasilkan benar-benar valid karena luar biasa apa namanya data-data pendukungnya. Nah, kita lihat di sini bahwa ternyata dari kriteria-kriteria ini kriteria bahan baku itu adalah yang paling tinggi 0,256, kemudian disusul pemasaran, ya transportasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari sini kita lihat bahwa ternyata karena faktor kriteria yang tertinggi adalah ketersediaan bahan baku, mau tidak mau ya Sumatera Selatan itu lebih baik dibandingkan dengan Cilegon. Itu bobotnya 0,577 sampai 0,423. Tetapi ini adalah bobotnya tidak begitu signifikan adik-adik ya. Jadi adik-adik karena ini tidak terlalu jauh, maka adik-adik harus perhatikan kira-kira nanti kebutuhan pabriknya itu ketersediaan bahan baku kalau misalnya diambilkan di provinsi yang lain lebih murah atau dan sebagainya. Nah, itu adik-adik harus ini ya, perhatikan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan adik-adik. Tetap semangat ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan dianukan ke komtingnya ya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. 18 sama 17.